buka. Halo anak-anak ibu semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita di kimia dasar. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar materi yang ibu sampaikan masuk semuanya dan ilmunya menjadi berkah. Baik, berdoa dimulai. Sudah berdoa selesai anak-anak. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, biar suasana pembelajaran itu menyenangkan dan tidak terlalu monoton ya, tidak terlalu hening, maka ibu ada ice breaking buat anak-anak semuanya. Pasti senang dong kasih ice breaking. Oke, ice breakingnya itu clue dari ibu. Kalau ibu bilang tepuk pagi, maka tepuknya 2 kali. Tepuk pagi. Kalau tepuk siang, berarti itu tepuknya 3 kali. Tepuk siang. Nah, kalau tepuk malam berarti itu 1 kali. Tepuk malam. Oke, ibu mulai ya. Ini mau dikasih hukuman atau enggak? Ya. Karena pertama, maka tidak ada yang dikasih hukuman. Oke, ini baca ya, harus fokus. Tepuk siang. Berarti nggak fokus ya. Oke, ulang lagi ya. Tepuk pagi. Siapa yang 3? Nggak fokus. Oke, ulang. Tepuk malam. Oke, itu SBT kita hari ini ya. Ice breaking udah, berarti anak-anak semua udah fokus nih ya untuk masuk ke materi kita pada hari ini. Ini untuk pertemuan pertama di kimia dasar, materi kita itu adalah tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum itu, ini kalian mau pakai media apa? PPT? Ya, Bu. Iya, PPT. Bu. Ibu tampilkan dulu ya. Baik, Bu. Baik, sebelum ibu menerangkan materi, apa yang anak-anak ibu ketahui dari senyawa hidrokarbon? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya. Izin, Bu. Perkenalkan, nama saya Zainatul Azika. Dari senyawa hidrokarbon yang saya ketahui itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Ini baru pertemuan pertama, tapi sudah ada yang aktif. Wah, ibu kasih hapus ya. Baik, yang dijelaskan sama Ananda Zainatul Azika tadi benar. Di tata nama senyawa hidrokarbon itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Baik, kita masuk ya. Anak itu nampak semuanya kan? Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun dari unsur karbon atau C dan hidrogen atau H, yang dimana dia itu dibedakan menjadi 3 golongan utama. Nah, jadi yang disebutkan oleh Ananda Zainatul Azika tadi itu benar. Nah, itu termasuk 3 golongan utamanya, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Baik, sebelum kita masuk itu ya, di senyawa hidrokarbon, sebelum kita masuk ke alkana, di senyawa hidrokarbon itu di mana awal nama senyawa hidrokarbon itu ditunjukkan dari jumlah atom C-nya. Nah, tadi ada dijelaskan ya yang pertama tadi itu bahwasannya senyawa ini tersusun dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Dan baik, untuk jumlah atom C itu ada pembagiannya. Ada pembagiannya ya. Atom C. Nah, itu kalau dia atom C-nya itu 1, maka dia itu disebut dengan 1 mol. Nanti ibu jelaskan ya. 1 mol. Nah, ini atom C-nya kalau 1. Nah, kalau dia 2, maka dia itu adalah F. Dan kalau dia 3, itu dia Pro. Kalau dia 4, itu dia But.
Dan kalau dia 5, itu dia pen. Dan kalau dia 6, itu maka dia hex. Dan kalau dia 7, itu dia hex. Dan kalau dia 8, itu dia off. Dan kalau dia 9, itu dia non. Dan kalau 10, itu dia dead. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak maksud dari C, atom C, 1Me, 2E, dan sampai deck itu apa? Siapa bisa? Simbol untuk atom C-nya, Bu. Ya, ini emang benar, ini simbol untuk atom C-nya. Tapi nama dari 1Me itu apa? Ya, silakan. Sebut namanya. Nama saya Suci Lestari. Ya. Dari pendapat saya, Bu, itu menunjukkan jumlah atom C. Ya benar, ini memang jumlah atom C. Nah, 1 met itu 1 metana. Ya, itu dia. Jadi dijelasin ya, kenapa dia bisa dibilang 1 met. Oke, kita masuk ke sininya. Nah, jadi dari apanya ini, seperti yang tadi itu ya, seperti di alkena. Nah, seperti ini, KC4H8, KC4H8, terus ada C2H2, terus ada C3H1H8. Nah, di sini itu kalau C4H8 itu good. Kenapa dia good? Nih dapat dilihat, kalau dia good berarti C-nya ada 4. Nah, good. Kalau C4H8 itu unsur dari senyawa hidrokarbon apa? Alkena. Ya, H8 berarti itu ini alkena. Berarti kita ambil enanya. Berarti tulis nih butena. Oke, kita masuk ke C2H2. Atom C-nya namanya apa? Benar. Kalau C2H2 berarti itu namanya ya, alguna. Ini alguna. Berarti kita ambil gunanya. Berarti guna. Ini ya. Oke, kita masuk ke C3H8. Berarti itu atom C-nya. Prop. Berarti H8-nya dia sama itu. Alkana. Nah, jadi ini ya. Jadi untuk senyawa hidrokarbon itu yang kita lihat itu adalah jumlah atom C-nya tadi. Jumlah atom karbonnya tadi ya. Oke, kita masuk penjelasan nih. Nah, dapat dilihat ya dari sini ya teman-teman. Di alkana itu adalah rumus umumnya adalah CnH2n+2. Nah, di mana senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Jadi dia itu bersifatnya jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, itu yang dinamakan dengan senyawa alkana. Nah, ikatan tunggal itu seperti ini, nah seperti ini. Jadi atom C itu dia berikatan dengan atom H, hidrogen. Nah, ini namanya ikatan tunggal. Nah, ini dapat dilihat ya, ini jumlah atomnya, tadi. Dan ini nama-namanya, ada metana, etena, propana, habis ada butana, pentana, heksana, ada heptana, oktana, nonana, dan dekana. Nah, sampai sini paham? Paham.
panjangnya dari yang mana? Pada nama alkana itu kita memberikan nomor. Nah, nomor pada rantai induk yang dimana dia itu penomorannya dimulai dari atom C. Itu memang harus ya nak. Jadi kita kalau ingin memberikan penomoran itu dari nomor C-nya. Misalnya seperti oktana C8, maka kita harus mengasih nomornya. Misalnya ini nomornya C, C1, C2, C3, C4 sampai C8. Penomoran itu kita buatnya di atas. Ya, di atas kita buatnya. Dan selanjutnya menentukan cabang atau alkil. Nah, pemberian nama cabang atau alkil itu sama dengan alkana. Hanya dia itu diubah akhiran ana menjadi il. Yang dimana gugus alkil mempunyai rumus umum yaitu CnH2n-1. Nah, ini ada contohnya dalam bentuk alkil. Pasti anak-anak bertanya ya, alkil. Alkil itu adalah yang disampaikan tadi, dia itu memiliki rumus umumnya yaitu CnH2n kurang 1. Nah, yang dimana pada Cn ini, pada alkil itu dia itu kita bisa melihatnya seperti ini. Ada CH3. Nah, CH3, habis itu ada C2H5, ada C2H5, ada C3H7. Ini ada namanya. Kalau CH3 itu namanya metil. Ya, metil. C2H5 etil. Itu adalah etil. Kalau C3H7 profil. Ya. Ini adalah profil. Nah, jadi ini dia ketiganya itu ini adalah berhubungan dengan alkil tadi. Jadi ada berhubungannya dengan alkil. Nah, selanjutnya untuk penamaan metil itu adalah 1. Dan kalau etil itu 2. Dan kalau propil itu 3. Nah, jadi biar anak-anak tidak bingung. Kenapa ya bisa namanya metil? Kenapa ya etil? Kenapa dia propil? Karena kita melihat dari C-nya tadi. C-nya berapa ini? Ini 1. Ini 1. Ini ada berapa? 2. Ini 1. Ini 2. Ini 2. Ini ada 3. Nah, jadi itulah makanya dia bisa disebut dengan metil. Metil itu 1, metil itu 2, metil itu 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya ini. Yang pertama itu dapatnya 2 metil butana. Nah, dapat dilihat dari sini ada CH2, maka berikatan dengan CH, berikatan lagi dengan CH dan CH3. Dan ada cabangnya di bawah. Ada cabangnya di bawah, itu adalah CH3. Maka dia dibilang 2 metil. 2 datangnya dari mana, Bu? Datangnya dari sini. Nah, ini. Kita lihat, kita hitung, maka dikasih penomoran. Ada nomor 1, 2, 3 dan 4. 2. Berarti kita lihat mana yang bercabang. Bercabang ada di nomor 2. Maka kita buat di sini 2 metil. Kenapa 2 metil? Karena di penomoran kedua itu dia memiliki cabang. Cabangnya metil. Maka kita buat 2 metil butana. Tadi butana sudah dijelaskan kan? Butana berarti ada berapa? 4. Ini ada berapa atom C-nya? Ada 4. Pas berarti ya? Oke. Selanjutnya ini di bawah itu ada 2,3 dimetil butana. Kenapa dimetil? Di itu 2. Oke, di itu ada 2. Nah, di sini berarti dia ada 2 metil. Nah, di sini dia ada 2 metil bercabang. Maka kita hitung, kita kasih penomoran dulu biar kita tidak bingung. Ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Baik, maka kita lihat mana dia yang bercabang tadi. Nah, kita lihat, oh di nomor 2 dia bercabang dengan metil. Oke, kita buat di sini ya, di 2. Kita lihat lagi, oh ternyata di nomor 3 ada metil lagi. Maka kita buat 2,3 di metil butana. Dan soal dari alkana, paham nak? Paham. Kita lanjut ya, kita lanjut ke alkena dan alkuna. Ena dan kuna. Nah, apa itu alkena dan alkuna? Alkena dan alkuna itu adalah persamaan senyawa yang dimana senyawa alkena dan alkuna itu hampir sama.
mereka berdua itu hampir sama ya nak. Jadi dimana dia itu sama dengan alkana, hanya saja akhirnya diubah menjadi ena dan una. Dan terus ini ya untuk penjelasannya, kalau alkena dia itu adalah senyawa hidrokarbon yang tak jenuh, yang dimana dia memiliki ikatan rangkap. Nah seperti ini, ikatan rangkap 2. Jadi di sini pada ikatan rangkap 2 ini dia itu mempunyai yang disebut dengan alka, triena dan seterusnya. Jadi rumus umumnya itu adalah CnH2n. Lanjut yang untuk alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 dengan rumus umumnya yaitu adalah CnH2n. Lanjut. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang alkena dan alkuna. Kalau alkena tadi dia itu memiliki rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Ya, kalau alkuna dia memiliki rangkap 3 dengan rumus umumnya CnH2n kurang 2. Nah, untuk contoh soalnya ini ada CH3, maka dia memiliki CH2, habis itu di sini ada cabangnya itu metil atau CH3, dan di sini ada rangkap 2-nya. Sama seperti contoh yang tadi ya, contoh dari alkena tadi. Nah ini rangkap 2, maka dia mengikat CH dan dia akhirnya mengikat CH3. Baik, sudah dijelaskan. Apa jawabannya anak-anak? Saya Bu. Siapa ya? Lili. 3 metil, 2 heksina. Ya, betul. Oke, yang kedua ini adalah contoh soal dari alkuna. Maka jawabannya apa, Nana? Saya Bu. 2,2 dimetil 3 hepuna. Yang lain sama? Sama Bu. Oke. Selanjutnya itu ada LKPD. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang dimana anak-anak ibu tuh harus mengisi. Nah, di sini ada tata nama senyawanya, yaitu ada senyawa alkana. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang tata nama senyawa hidrokarbon dan anak-anak Ibu semua sudah tahu. Dari materi tadi Ibu akan mengasih latihan soal, ini untuk PR aja ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Dan untuk deadline-nya itu Ibu kasih waktunya seminggu. Oke? Nanti kumpulkannya pertemuan berikutnya. Dan ini untuk